Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaidan Setiap Pratama dengan nomor NPM 41189191240083. Di sini saya akan mempresentasikan tugas yang telah diberikan oleh Bapak Dani Nuryadi selaku dosen tentang konsep dasar file olahraga dan body composition. Yang pertama, konsep praktikum file olahraga. Praktikum file olahraga adalah kegiatan pembelajaran yang bertujuan untuk memahami bagaimana fungsi tubuh manusia bekerja saat melakukan aktivitas fisik atau olahraga. Melalui praktikum ini, kita tidak hanya belajar teori dari buku, tapi juga melihat secara langsung bagaimana sistem tubuh seperti jantung, paru-paru, otot, dan saraf merespon latihan, kelelahan, dan pemulihan. Definisi body composition. Body composition atau komposisi tubuh adalah gambaran tentang perbandingan antara massa lemak dan massa bebas lemak dalam tubuh seseorang. Yang pertama ada massa lemak atau fat mass, mencakup seluruh jaringan lemak di tubuh, baik lemak yang tersimpan di bawah kulit subkutan maupun di sekitar organ dalam visceral. Yang kedua ada massa bebas lemak fat free mass, meliputi otot, tulang, air tubuh, dan organ-organ lainnya. Berikut contoh gambar perbedaan antara body fat mass dan body fat free mass. Selanjutnya ada tujuan pemeriksaan body composition. Yang pertama adalah untuk mengetahui status gizi dan kesehatan tubuh. Dengan mengetahui persentase lemak tubuh dan massa otot, kita bisa menilai apakah seseorang termasuk dalam kategori sehat, kekurangan gizi, atau kelebihan lemak tubuh. Yang kedua, untuk memantau perubahan tubuh akibat latihan atau diet. Pemeriksaan ini membantu melihat efektivitas program latihan dan pola makan. Misalnya, apakah latihan membuat massa otot meningkat dan lemak menurun. Selanjutnya yang ketiga adalah untuk membantu menentukan program latihan dan nutrisi yang tepat. Data hasil pemeriksaan digunakan pelatih atau ahli gizi untuk menyesuaikan intensitas latihan, jenis olahraga, dan pola makan sesuai kebutuhan individu. Yang keempat adalah untuk menilai resiko penyakit. Komposisi tubuh yang tidak seimbang atau terlalu banyak lemak dapat meningkatkan resiko penyakit jantung, diabetes, hipertensi, dan gangguan metabolik. Nah, yang kelima adalah untuk menentukan berat badan ideal fungsional atau fungsional ideal body weight. Tidak semua berat ideal berarti sehat. Pemeriksaan ini membantu menemukan berat tubuh yang optimal untuk performa olahraga dan kesehatan jangka panjang. Yang keenam, ada evaluasi kondisi kebugaran dan performa atlet. Dalam dunia olahraga, pemeriksaan ini digunakan untuk menilai kesiapan fisik atlet, menjaga agar tubuh tetap proporsional antara kekuatan, kecepatan, dan daya tahan. Contoh hasil pemeriksaan misalnya seorang atlet sepak bola, berat badan 70 kg, lemak tubuh 10%, massa otot 58%, air tubuh 60%. Artinya, tubuh didominasi otot dengan kadar lemak yang rendah, menandakan kondisi ideal untuk performa tinggi. Prosedur dasar body composition. Pemeriksaan body composition dilakukan untuk mengetahui persentase lemak tubuh, massa otot, air tubuh, dan komponen lainnya. Ada beberapa metode yang digunakan, mulai dari yang sederhana sampai yang canggih.
Langkah-langkah umumnya, yang pertama ada persiapan sebelum pemeriksaan. Sebelum tes dilakukan, ada beberapa hal penting. Pastikan tubuh dalam kondisi segar dan tidak setelah makan besar, minimal 2-3 jam setelah makan. Yang kedua, hindari olahraga berat 12 jam sebelum pemeriksaan. Yang ketiga, jangan konsumsi kafein atau alkohol karena bisa mempengaruhi kadar air pada tubuh. Yang terakhir, gunakan pakaian ringan dan tidak memakai aksesoris logam. Tujuannya agar hasil pengukuran lebih akurat dan konsisten. Yang kedua, pemilihan metode pemeriksaan. Beberapa metode ini yang umum digunakan. Yang pertama, ada Bioelectrical Impedance Analysis atau BIA. Metode paling populer menggunakan alat seperti timbangan digital khusus yang mengirimkan arus listrik kecil untuk mengukur resistansi tubuh. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama, berdiri di atas alat BIA, biasanya berbentuk timbangan. Kedua, pegang elektroda jika ada pegangan tangan. Yang ketiga, diam beberapa detik hingga hasil muncul, lemak tubuh, otot air, dan BMI. Yang kedua, ada skin fold caliper, lipat kulit. Mengukur ketebalan lemak di bawah kulit di beberapa titik tubuh, biasanya dada, perut, paha, dan lengan. Langkah-langkahnya, yang pertama, tentukan titik pengukuran sesuai jenis kelamin. Yang kedua, cubit kulit dan lemak di area tersebut. Yang ketiga, ukur ketebalan menggunakan kaliper. Yang terakhir, masukkan hasil ke rumus tertentu untuk menghitung persentase lemak tubuh. Yang ketiga, ada metode lain lebih canggih, bisa DEXA scan, dual energy X-ray absorptiometry untuk pengukuran sangat akurat. Yang kedua, ada hydrostatic weighing, timbangan dalam air, mengukur berat badan di air dan di darat. Yang ketiga, ada 3D body scanner untuk memindai bentuk tubuh secara keseluruhan. Selanjutnya ada pencatatan dan analisis data. Setelah pengukuran selesai, catat hasil berat badan, lemak tubuh, massa otot, kadar air, dan BMI. Bandingkan hasil dengan standar normal sesuai usia dan jenis kelamin. Analisis apakah tubuh termasuk ideal, kelebihan lemak, atau kekurangan massa otot. Selanjutnya, interpretasi dan rekomendasi. Jika lemak tubuh tinggi, disarankan meningkatkan aktivitas fisik dan mengatur pola makan. Jika massa otot rendah, disarankan latihan beban dan konsumsi protein yang cukup. Hasil ini bisa digunakan oleh pelatih, guru olahraga, atau ahli gizi untuk menyusun program latihan yang tepat. Manfaat body composition dalam olahraga. Yang pertama adalah menilai kondisi fisik atlet, membantu mengetahui apakah tubuh memiliki proporsi otot dan lemak yang ideal untuk performa maksimal. Yang kedua, membantu menyusun program latihan dan nutrisi. Pelatih dapat menyesuaikan jenis latihan dan pola makan agar hasilnya lebih efektif. Yang ketiga, memantau perkembangan latihan, melihat perubahan massa otot dan lemak selama program latihan berlangsung. Yang keempat, mencegah cedera dan kelelahan. Dengan komposisi tubuh yang seimbang, beban kerja tubuh menjadi lebih efisien. Yang terakhir, ada meningkatkan performa olahraga. Dengan tubuh dengan massa otot optimal dan lemak rendah cenderung lebih kuat, cepat, dan tahan lama. Begitulah hasil presentasi tugas ilmu faal kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.